Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali. Saya ingin meneruskan apa yang kemarin saya sharing buat setiap kita. Kemarin kita belajar bagaimana firman Tuhan itu seperti air yang turun dari langit ke bumi. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia tidak akan gagal, dia akan melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa dalam segala sesuatu yang diperintahkan Allah. Nah saudara, pagi hari ini saya ingin sharing buat setiap kita dari ayat-ayat yang ada di atasnya. Yesaya pasal yang ke-55 dalam bahasa Indonesia. Di sana judulnya seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Karena tidak ada manusia yang bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja kalau bukan Roh Kudus yang mengilhamkan kepadanya. Nah, saya dan saudara dijadikan selamat oleh Tuhan untuk kita bisa memanifestasikan keselamatan dalam kehidupan kita. Apa yang belum diselamatkan dari karakter kita, dari cara bicara kita, dari cara kita berpikir, dari cara kita menilai segala sesuatu yang dulunya kita punya nature berdosa. Ketika kita punya anugerah Allah yang menyelamatkan, maka Tuhan memberikan kita nature yang baru, yaitu nature kebenaran. Kita punya nature yang baru untuk mencari Allah. Kita punya nature yang baru untuk bersekutu dengan Dia. Kita punya nature yang baru, di mana kita dalam nature yang baru ini kita punya keinginan untuk melekat dengan Tuhan, untuk memiliki satu persekutuan yang erat dengan Dia. Saudara, pernahkah kita merasa bahwa kita ini benar-benar gak layak, tapi kita diterima apa adanya? Pernahkah saudara merasakan bahwa kita ini sebenarnya adalah seseorang yang telah hancur dan sebenarnya kita ini gak layak, tapi Tuhan mengasihi kita sehingga kita ada hari ini? Atau kita masih terus merasa bahwa karena kita taat, karena kita melakukan ini dan itu sehingga kita ada hari ini. Karena kita melakukan A dan B, karena kita memberi ini dan itu sehingga kita bisa punya satu alasan bahwa Tuhan pantas untuk mengasihi dan menerima kita. Saya ingin menekankan ini buat setiap kita, bahwa kehidupan kita sejatinya, destiny kita seharusnya itu adalah hukuman yang kekal. Karena tidak ada manusia yang berbuat baik. Tapi kita bersyukur oleh anugerahnya saya dan saudara dipilih. Dan pagi hari ini saya ingin membawa kita, setelah kita menerima janji Allah, setelah kita menerima status yang baru yaitu diselamatkan Allah, jangan berhenti sampai di situ. Biar semua anugerah itu, semua pengetahuan kita tentang kasih karunia tidak membuat kita menjadi pribadi yang malas, tapi mendorong kita untuk kita bisa punya satu kerinduan mencari Allah. Punya satu kerinduan untuk kita terus belajar tentang Tuhan, mengenal Tuhan, mengejar kehidupan Allah supaya termanifestasi dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi orang yang leha-leha karena kita tahu kita telah diselamatkan. Karena pada akhirnya saudara, pada akhirnya ketika tidak ada yang berubah dari kehidupan kita, sekalipun kita mungkin beberapa kali sering mengatakan bahwa kita telah terima Tuhan, kita telah diselamatkan, kita mengaku dengan mulut kita, tapi kalau perubahan tidak terjadi dari kehidupan kita, berarti something wrong dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau keadaannya seperti itu. Nah, hari ini kita akan lihat sama-sama Yesaya pasal 55 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, mulai dari ayat yang pertama ya. Di sana dikatakan seperti ini. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Perhatikan, ada satu ajakan. Engkau yang tidak memiliki uang untuk memberi roti, untuk membeli anggur dan susu, mari nikmatilah. Saudara, Tuhan memberikan kita dengan cuma-cuma. Roti berbicara tentang firman, anggur itu berbicara tentang pengurapan, tentang rohnya. Nah saudara, Tuhan memberikan kepada kita keselamatan itu sebagai anugerahnya. Dan Dia mengajak, mari datang kepadaku. Marilah datang kepadaku. Dan ayat yang kedua dibilang begini, mengapa kamu melenjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang lezat. Mengapa kita berusaha mencari sesuatu yang bukan berasal dari Allah, bukan roti yang hidup, bukan pokok anggur yang benar? Saudara, banyak dari kita mungkin
telah lama menjadi orang percaya. Tapi apakah kita mencari roti yang adalah firman? Apakah kita mencari pokok anggur yang benar? Atau kita hanya mencari apa yang mirip-mirip dengan roti dan mirip-mirip dengan anggur? Kita kadang suka salah fokus dalam mengejar sesuatu di dalam kekristenan. Kita fokus kepada berkatnya, kita fokus kepada akibatnya, dan kita melupakan sumbernya. Nah, pagi hari ini saudara, saya berbicara kepada orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Saya berbicara kepada orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Karena Yohanes 1 ayat 16 bilang, oleh kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Tidak peduli bagaimana cara kita terima Tuhan. Kalau saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti hari ini saudara menerima kasih karunia. Dan saya berbicara kepada orang yang menerima kasih karunia pagi hari ini. Mari datang sama Tuhan. Dia menyediakan anggur dan susu bagi setiap kita. Dia menyediakan firman-Nya sebagai roti hidup bagi kita. Dia menyediakan minuman bagi kehausan kita. Saudara, kehausan berbicara tentang pemuasan diri kita. Kalau kita masih mencari kepuasan dari luar, kepuasan dari pengakuan-pengakuan yang ada di luar, dengarkan baik pagi hari ini. Tuhan menyediakan anggur bagi saya dan saudara. Dan anggur yang Tuhan berikan, itulah pokok dari pokok anggur yang benar. Dan itu akan memuaskan kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang minum dari sumur yang ada dari dunia ini, mereka akan haus lagi. Tapi ketika kita berjumpa dengan air hidup itu akan mengalir, bukan hanya menyegarkan kita, tapi dia akan menimbulkan, dia akan menghadirkan sesuatu yang segar dari kehidupan kita dan bisa dinikmati orang lain. Saudara, biar pagi hari ini kita mengerti bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kalau saudara mungkin yang menyaksikan video pagi hari ini, saudara merasa bahwa saudara belum mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara, saya berdoa supaya Roh Kudus melawat kehidupanmu, supaya Roh Kudus menjamah engkau, sehingga engkau mengalami perjumpaan, encounter dengan Tuhan. Pagi hari ini saudara, setelah kita diselamatkan, setelah kita menerima anugerah keselamatan, nikmati roti hidup setiap hari. Nikmati anggur dari Tuhan setiap hari. Minumlah dari Tuhan. Dialah pokok anggur yang benar. Dialah sumber kehidupan kita. Biar kita memanifestasikan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Saya berdoa supaya apa yang saya bagikan pagi hari ini menguatkan setiap kita. Jangan cari kepuasan di luar, jangan cari kekenyangan dari apa yang datang dari dunia. Karena kita pasti akan lapar dan haus lagi. Mari nikmati roti hidup, mari nikmati anggur yang baru. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan terus berbicara buat setiap kami, menguatkan setiap kami. Kami bersyukur karena firman-Mu hidup dan firman-Mu berkuasa. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus berikan kami pengertian-pengertian yang baru, supaya kami terus diubahkan Tuhan. Kami bisa memanifestasikan Kristus dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, berkati umat-Mu. Berkati setiap kami. Mungkin di antara kami ada yang sedang lemah. Mungkin di antara kami ada yang sedang bergumul tentang kelemahan-kelemahan dalam hidup kami. Roh Kudus, mari tolong kami, supaya kami berjumpa dengan kasih karunia itu, dan nyata kasih karunia yang dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengerti bahwa keadaan kami hari ini masuk dalam rencana besar Allah untuk mengubahkan kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, nyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.